kebiasaan yang sering banget dianggap lazim, sering dilakukan, padahal bisa bikin gigimu berlubang, gigimu busuk, gigimu sakit, bahkan bisa membuat gigimu bengkak bernanah. Jangan sampai menyesal, jadi wajib banget simak video ini sampai akhir. Healthy teeth. Healthy. Healthy teeth. Healthy. Healthy teeth. Healthy. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, aku informasiin lagi bahwa channel ini adalah channel untuk membahas, mengupas tuntas seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi buat teman-teman yang sering punya keresahan gigi dan mulut dan tahu apa aja solusinya, pastiin buat like, komen, dan subscribe videonya di sini. Jangan lupa bunyiin loncengnya juga. Yang pengen diskusi lebih lanjut atau pengen sharing seputar gigi dan mulut, teman-teman bisa banget follow Instagram @ranigivanda di sini. Dan please banget simak juga video aku sebelumnya karena baik banget pembahasan seputar gigi dan mulut dari A sampai Z di sana. Kebiasaan buruk yang pertama, mengunyah pada satu sisi. Kalau misalnya teman-teman cuma ngunyah satu sisi, di kanan aja atau di kiri aja, produksi air liur itu hanya ada pada sisi yang digunain. Sedangkan sisi yang nggak digunain itu produksinya sangat sedikit. Padahal air liur itu adalah self-cleansing atau agen pembersih yang Allah berikan buat kita. Ditambah air liur juga punya kemampuan antibakteri yang bisa mencegah gigi berlubang. Nah kalau misalnya produksi air liurnya itu sedikit, ya otomatis pencegahannya kurang, akibatnya jadi semakin mudah terkena gigi berlubang kan. Coba teman-teman yang punya kebiasaan mengunyah satu sisi, please banget tulis komentar di bawah alasannya kenapa. Biar nanti solusinya insya Allah aku bakal bahas di video selanjutnya. Kedua, menyikat gigi terlalu kuat dan menggunakan pasta gigi yang mengandung bahan abrasif yang kuat. Bahan abrasif ya udah pernah aku bahas di video yang ini. Nah, jadi bahan abrasif itu teman-teman fungsinya hampir kayak amplas. Selain dia mengikis noda-noda yang ada di permukaan gigi, kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu yang lama, yang terkikis juga lambat laun giginya. Ditambah, kalau misalnya kita menyikat gigi terlalu kuat, yang ada malah bikin permukaan gigi kita itu jadi kasar. Nah, kalau misalnya permukaan gigi kita kasar, itu akan sangat memudahkan plak bakteri menempel di sana. Dibandingin kalau misalnya gigi kita itu licin, halus gitu kan, bakteri mau nempel dia kepleset ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kasar ditambah pembersihannya itu kurang optimal, yang ada resiko kita terjadinya gigi berlubang itu juga jadi besar. Yang ketiga, ini yang paling sering dilakuin, menyikat gigi 2 kali sehari pada saat mandi dan nggak melakukan sikat gigi sebelum tidur. Ayo coba siapa di sini yang punya kebiasaan itu? Padahal teman-teman, kunci dari pembersihan gigi itu adalah malam sebelum tidur. Sebelumnya aku pernah jelasin lengkap banget di video aku yang ini. Teman-teman bisa tonton videonya biar aku nggak double-double berkali-kali jelasin pentingnya sikat gigi sebelum tidur. Pokoknya percuma kalau misalnya teman-teman itu sikat gigi 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi sebelum tidur itu nggak sikat gigi, sama aja bohong. Yang jelas, teman-teman mau ngelakuin pas mandi boleh, tapi ditambah malam sebelum tidur, karena kuncinya ada di sana. Yang keempat, kebiasaan mengunyah es batu. Yang namanya es batu itu kan keras. Ketika es batu itu dibandingkan dengan gigi, lambat laun gigi kita justru bisa kalah dan bisa bikin gigi kita jadi cuil. Gigi kita jadi fraktur, gigi kita jadi retak, yang mana kalau misalnya udah sampai terjadi ketiga hal tadi akan membuat invasi bakteri ke dalam pulpa yang isinya syaraf dan pembuluh darah itu akan sangat mudah. Yang awalnya itu rapet, ketutup sama enamel, tapi karena ada celah di sana, bakteri bisa masuk dengan sempurna. Karena salah satu tujuan bakteri itu adalah mengiritasi pulpa. Dan kalau sampai bakteri udah masuk ke sana, akan sangat mudah terjadi peradangan pulpa yang akhirnya bikin gigi kita jadi sakit, lambat laun jadi busuk, dan akhirnya bisa sampai bernanah. Yang kelima, punya kebiasaan konsumsi soft drink atau minuman bersoda dan makanan-makanan yang manis. Nah, kalau soft drink sendiri bisa membuat suasana rongga mulut kita itu pH-nya asam. Kalau asam itu sangat dekat dengan kelarutan email atau kelarutan gigi kita. Karena gigi itu walaupun dia organ terkuat dalam tubuh, dia kalah sama yang namanya asam. Dan makanan manis itu juga sangat disukai oleh bakteri yang produknya adalah asam. Yang keenam, sikat gigi langsung setelah makan. Apalagi yang dimakan itu makanan yang manis, karbohidrat, atau yang diminum itu minuman yang bersoda atau yang mengandung kadar gula yang tinggi. Yang mana setelah kita makan itu membuat kondisi gigi-gigi kita itu
sedang rentan, kayak dia lagi lemah-lemahnya gitu lah teman-teman, lagi ibarat lagi lunak-lunaknya. Nah kalau pada kondisi itu kita langsung sikat, yang ada malah terkikis giginya. Jadi sebisa mungkin sikat gigi setelah makannya itu 15 menit sebelumnya, atau misalnya sarapan tuh teman-teman bisa sikat gigi dulu baru makan, itu nggak masalah karena tujuannya untuk menghilangkan plak-plak yang ada di dalam mulut kita selama semalaman. Atau yang baiknya itu teman-teman bisa melakukan sikat gigi 30 menit setelah makan, itu udah aman. Yang ketujuh, nggak pernah sama sekali kontrol ke dokter gigi. Padahal teman-teman saat ini dengan kondisi yang serba canggih ini kan banyak banget layanan konsultasi gigi gratis baik online maupun offline. Dan kontrol ke dokter gigi pun itu justru malah bisa meminimalisir masalah-masalah yang jauh lebih besar yang akan timbul di rongga mulut kita. Dan kalau juga misalnya ngomongin masalah biaya, pemahaman kita ke dokter gigi saat sakit itu justru malah salah. Yang ada malah biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada kita ke dokter gigi saat gigi kita atau kondisi rongga mulut kita masih sehat atau masih belum ada keluhan. Contohnya, kalau misalnya kita datang ke dokter gigi pas nggak ada keluhan, tapi misalnya kayak dokter gigi menemukan ada di bagian sela-sela gigi nih, di bagian proksimal pakai lidah kayak nggak kerasa ada gigi yang berlubang, tapi ketika dicek sama dokter gigi ternyata ada lubang di sana. Walaupun belum ada keluhan kan dokter gigi bisa segera memperbaiki atau merestorasi gigi yang berlubang tadi, yang mana bakteri-bakterinya itu dihilangkan dan giginya ditambal. Kita ke dokter gigi kan malah justru biaya yang dikeluarkan ya hanya sebatas tambal gigi aja. Tapi kalau nggak ke dokter gigi, yang awalnya karena kita nggak tahu gigi itu berlubang terus kita diamin aja, akhirnya bakteri itu punya kesempatan buat semakin dalam masuk ke dalam pulpa, menginvasi semakin dalam, sampai bahkan masuk ke syaraf dan pembuluh darah. Nah yang ada kita ke dokter gigi pas sakit dilakukan perawatan saluran akar yang biayanya jauh berkali-kali lipat daripada kalau misalnya kita berkunjung ke dokter gigi pas gigi kita masih sehat tadi teman-teman. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mungkin sibuk atau punya alasan tertentu yang mungkin belum memungkinkan buat datang ke dokter gigi, minimal banget biar teman-teman ini bisa terhindar dari masalah gigi dan mulut, teman-teman bisa banget buat subscribe channel ini. Insya Allah nggak ada ruginya karena channel ini insya Allah akan memberikan informasi dan edukasi seputar gigi dan mulut. Semoga teman-teman semuanya terhindar dari masalah gigi dan mulut maupun masalah kesehatan lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya di sini. Makasih banyak. Assalamualaikum. Healthy teeth, healthy you. Punya gigi geram bungsu yang baru tumbuh, sebenarnya lebih baik dicabut atau dipertahanin? Kalau dipertahanin, kedepannya bakal berbahaya nggak sih? Atau kalau misalnya memang harus dicabut, kapan sih waktu yang tepat? Dan yang paling penting nih, berapa sih biayanya? Terus di cover penuh nggak sih sama BPJS? Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa buat simak video sebelumnya.